Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza MPD dan Bapak Muslimin MPD. Saya Lisa Yolanda dengan NIM 332017-011 akan mempresentasikan mengenai transformasi dalam mata kuliah kajian matematika SMA. Yang pertama itu tentang translasi. Yang pertama menemukan konsep translasi. Bisa dilihat, perhatikan gambar pada PowerPoint berikut. Dari gambar tadi dapat 3 kesimpulan. Yang pertama itu Nico Sentera berpindah 2 jalur ke kiri dan 2 baris ke belakang. Saat berpindah Nico Santera telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke kanan yang ditulis sebagai min 2, 2. Kemudian Ucok berpindah 2 lanjutan ke kiri dan 1 barisan ke depan. Saat berpindah ini, Ucok telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah yang ditulis sebagai min 2, min 1. Misalkan tempat duduk Nico Sentera minggu lalu di titik N, A, B pada koordinat kartesius. Dengan translasi min 2, 2, diketahui tempat duduk minggu ini pada titik N aksen A min 2, B plus 2. Bisa dilihat pada gambar pada PPT berikut. Translasi tersebut dapat dituliskan sebagai N A, B min 2, 2 N aksen A min 2, B plus 2. Dengan prinsip yang sama, jika titik P, A, B ditranslasikan dengan T1 sama dengan HK, maka diperoleh bayangannya P aksen A ditambah H, B ditambah K. Secara sistematis ditulis dengan P, A, B, T1 sama dengan HK P aksen A ditambah H, B ditambah K. Apabila hasil bayangan T1 ditranslasikan lagi dengan T2 sama dengan LM, akan didapat P aksen A ditambah H, B ditambah K. T2 sama dengan LM P pangkat N dikali A plus H ditambah L, B ditambah K ditambah M. Ini berarti P pangkat N, H ditambah H ditambah L, B ditambah K ditambah M diperoleh dengan mentranslasikan P, A, B dengan T sama dengan H ditambah L, K ditambah M. Translasi T ini merupakan translasi T1 dilanjutkan dengan T2 yang ditulis dengan T2 bundaran T1. Oleh karena T1 sama dengan HK dan T2 sama dengan LM, maka T2 bundaran T1 sama dengan H ditambah L, K ditambah M. Akibatnya titik P, A, B ditranslasikan dengan T1 dilanjutkan dengan translasi T2 menghasilkan bayangan P pangkat N sebagai berikut, yaitu P, A, B T2 bundaran T1 sama dengan H ditambah L, K ditambah M, P pangkat N dikali A ditambah H ditambah L, B ditambah K ditambah M. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan tiap titik pada bagian dengan jarak dan arah tertentu. Yang kedua itu refleksi. Menemukan konsep refleksi. Bisa dilihat pada gambar. Dari gambar tersebut dapat mengatakan bahwa lingkaran Q kongruen dengan bayangannya, yaitu lingkaran Q aksen. Yang kedua, jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin, yaitu QA sama dengan Q aksen A dan PB sama dengan P aksen B. Sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat refleksi. Dengan menggunakan sifat-sifat ini dapat ditentukan bayangan sebuah titik yang dicerminkan terhadap suatu garis atau terhadap suatu titik lain. Perhatikan gambar berikut.
Ini gambarnya. Dari gambar tersebut, nampak bahwa pencerminan titik A, B terhadap sumbu X menghasilkan bayangan titik B, A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan A dan B aksen sama dengan min B. A, B, B, A, min B. A aksen sama dengan A aksen sama dengan 1 dikali A ditambah 0 dikali B. B aksen sama dengan min B, B aksen sama dengan 0 dikali A dikurang 1 min B. Matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah 1, 0, 0 min 1, sehingga B sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1 dikali AB. Untuk yang kedua, pencerminan titik A, B terhadap sumbu min Y menghasilkan bayangan titik C, A aksen, min B aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan min A dan B aksen sama dengan B. Matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah min 1, 0, 0, 1 sehingga C sama dengan A aksen, B aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali AB. Selanjutnya pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y sama dengan X. Bisa dilihat pada PPT, matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah 0, 1, 1, 0, sehingga D sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali AB. Yang selanjutnya pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y sama dengan min X menghasilkan bayangan titik E, A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan min B dan B aksen sama dengan min A. Maka matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah 0, min 1, min 1, 0, sehingga E sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikali A, B. Komposisi dua refleksi. Misalkan titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Untuk mengetahui pencerminan ini, lihat gambarnya. Dari gambar, tampak bahwa A, B, garis X sama dengan H, A aksen 2H min A, min B. Garis X sama dengan K, A aksen 2 K min H plus A, B. Dengan cara yang sama dapat ditentukan bayangan titik A, B yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan M. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap Y sama dengan N. Sebagai berikut bisa dilihat pada PPT. Sekarang jika titik A, B dicerminkan terhadap dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, misalnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan M, diperoleh bayangan A aksen sebagai berikut. Bisa dilihat pada PPT. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Yang ketiga itu rotasi, menentukan konsep rotasi. Bisa dilihat pada gambar. Pada awal, posisi jangka dapat ditulis dengan koordinat kutub A dikali R cos beta dikali R sin delta. Adapun posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa dengan arah berlawanan dengan arah berputaran jarum dapat ditulis sebagai A aksen R cos dikali beta plus alfa. Jadi dinyatakan dalam bentuk matriks persamaan tersebut ada 4. Yang pertama A aksen, B aksen sama dengan R cos beta plus alfa R sin dikali A beta plus A, dan selanjutnya bisa dilihat pada PPT. Jadi posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa tersebut adalah sin alfa min sin alfa cos alfa dikali AB.
Uraian ini menggambarkan rumus rotasi sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0 sebagai berikut, yakni A alfa sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos A sin A dikali A B. Adapun untuk rotasi besar alfa dengan pusat titik P, M, N dapat ditentukan sebagai berikut, yakni A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos A sin A min sin A cos A dikali A min M, B min N. Nilai alfa bertanda positif jika arah putaran sudut berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dan bertanda negatif jika arah putaran sudut searah dengan arah putaran jarum jam. Bagaimana jika A, B dirotasi sebesar alfa dengan pusat titik O 0,0, kemudian rotasi lagi dengan sebesar beta dengan pusat yang sama. Perhatikan gambarnya. Tampak bahwa posisi rotasi besar alfa dengan pusat titik O 0,0 kemudian dilanjutkan rotasi sebesar beta dengan pusat yang sama diawali oleh rotasi sebesar A ditambah beta dengan pusat titik O 0,0. Akibatnya bayangan titik A dapat ditentukan sebagai berikut. A aksen sama dengan A aksen B aksen cos dikali alfa plus beta min sin dikali alfa plus beta. Sin dikali alfa plus beta cos dikali alfa plus beta dikali AB. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memudahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap suatu titik pusat rotasi. Yang keempat itu dilatasi. Bisa dilihat pada gambar pesawat di PPT. Miniatur pesawat terbang ini mempunyai bentuk yang sama dengan pesawat terbang sesungguhnya, tetapi ukurannya lebih kecil. Bentuk seperti miniatur pesawat terbang ini telah mengalami dilatasi diperkecil dan pesawat terbang sesungguhnya. Selain dilatasi diperkecil, terdapat pula dilatasi diperbesar, misalnya percetakan foto yang diperbesar dari klisenya. Faktor dilatasi ini dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya K. Jika K kurang dari min 1 atau K besar dari 1, maka hasil dilatasinya diperbesar. Jika min 1 kurang dari K kurang dari 1, maka hasil dilatasinya diperkecil. Jika K sama dengan 1, maka hasil dilatasinya tidak mengalami perubahan. Yang perhatikan lingkaran yang berpusat di titik P 4,2 dan melalui titik Q 4,4. Berikut didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala 1/2. Bayangan yang diperoleh adalah lingkaran yang berpusat di titik P 2,1 dan melalui titik Q aksen 2,2. Lingkaran ini sebangun dengan lingkaran P dengan ukuran diperkecil. Bisa dilihat gambarnya. Didapat untuk menentukan lingkaran hasil dilatasi menggunakan matriks sebagai berikut. X1 aksen, X1, Y1 aksen, Y2 aksen. Sama dengan setengah 0, 0 setengah. Dikali 4, 4, 2, 4 sama dengan 2, 2, 1, 2. Dengan dilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala 1/2, diperoleh lingkaran titik pusat P aksen 2,1 dan melalui titik Q aksen 2,2. Secara umum dilatasi sebagai berikut. Titik P, A, B dilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan titik P aksen KA, KB. Secara matematis ditulis P, A, B, 0, K, P aksen KA, KB. Dapat dinyatakan dalam bentuk matriks P aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan K, 0, 0K sama dengan AB. Yang kedua, titik P, A, B didilatasi terhadap pusat F, M, N dengan faktor skala K menghasilkan titik P aksen K, A min B min M plus M, K dikali B min N plus N.
secara sistematis ditulis P, A, B, F dikali M, N, K, P aksen, K dikali A min M plus M, K dikali B min N plus N. Dapat menyatakan dalam bentuk matriks ialah P aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan K0, 0K dikali A min M, B min N plus MN. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Yang terakhir itu komposisi transformasi dengan matriks. Transformasi T memetakan titik P, X, Y. P aksen dikali X aksen, Y aksen. Hubungan antara X aksen, Y aksen dengan X, Y ditentukan oleh X aksen sama dengan AX ditambah BY, Y aksen sama dengan CX ditambah DY, atau X aksen, Y aksen sama dengan AB, CD dikali XY. Dengan demikian, matriks yang bersesuaian dengan transformasi T adalah M sama dengan AB, CD. Berikut ini adalah tabel matriks transformasi geometri berurut 2x2. Bisa dilihat tabelnya pada PPT berikut ini. Jika T1 sama dengan T2 masing-masing adalah transformasi yang sesuai dengan matriks-matriks, M1 sama dengan ABCD dan M2 sama dengan EFGH, maka komposisi transformasi yang dinyatakan dengan T1, T2 bersesuaian dengan perkalian matriks. M2 dikali M1 sama dengan EFGH dikali ABCD. T1, T2 bersesuaian dengan perkalian matriks. M1 dikali M2 sama dengan ABCD dikali EFGH. Hasil perkalian M1 kali M2 belum tentu sama dengan hasil perkalian M2 dikali M1. Baiklah, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.